Assalamualaikum. Saya Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah, ingin berbagi cerita pahit yang kami alami. Semoga kalian tidak mengalami kejadian ini. Ini saya sampaikan supaya jadi pelajaran. Bayangkan, kamu istri dari manusia paling mulia di muka bumi. Tapi suatu pagi, seluruh kota menuduhmu berselingkuh. Sekejap, semua cinta berubah jadi curiga. Semua mata memicing, semua telinga sibuk mendengar cerita kami. Dan suamimu diam 1000 bahasa. Tidak membela, tidak berkata sepatah kata pun. Sunyi menggantung di antara kami. Tapi hatiku retak perlahan. Hari itu panas, debu dari padang pasir belum juga hilang dari jubahku. Aku baru kembali dari perjalanan panjang bersama pasukan Rasulullah. Dan hanya karena tertinggal sebentar, semuanya berubah drastis. Aku ditemukan oleh Syafwan, sahabat Rasul yang menjaga kehormatanku. Kami kembali ke Madinah tanpa sepatah kata pun. Tapi lidah manusia lebih cepat dari cahaya dan lebih tajam dari pedang. Orang-orang melihat kami dan dari bisik-bisik berubah jadi ledakan fitnah. Sekelompok orang melalui mulutnya menyebar racun, dan racun itu sampai ke dalam rumah kami. Nama baikku hancur, terinjak-injak di tanah Madinah. Dia pasti berzina. Dedak jantung mempercepat, diselingi napas pendek. Fitnah itu bukan cuma menyakitkan, tapi membunuhku perlahan dari dalam. Kepalaku berputar, dadaku sesak, bahkan Rasulullah tak bicara padaku. Air mataku jadi teman tidur. Setiap saat aku menangis sampai kering air mataku. Dan malam jadi pengingat bahwa aku benar-benar sendiri. Ibuku bilang, sabar ya Aisyah. Tapi bagaimana caranya sabar saat dunia memanggilmu najis? Ini bukan sekadar luka, ini nyawa seorang wanita yang sedang diadili tanpa bukti, tanpa ada pembelaan. 30 malam berlalu dalam luka dan duka. Aku sendiri, tak ada wahyu yang turun ke Rasulullah, tak ada jawaban, hanya sunyi. Tapi di balik langit yang diam, aku yakin Allah sedang menyusun pembelaannya. Hingga malam ke-31, akhirnya Rasulullah datang. Wajahnya damai, sangat ceria. Senyum yang hilang itu akhirnya kembali menghampiriku. Alhamdulillah, wahyu turun, katanya. Tapi aku tahu ini bukan sekadar ayat. Ini keadilan dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Inilah pembelaan yang ditunggu-tunggu, yaitu wahyu. Surat An-Nur ayat 11 artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan dari kamu juga. Janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagimu, bahkan itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa itu, dia mendapat azab yang besar. Alhamdulillah, aku bersih, aku suci, tidak seperti yang orang duga. Dan orang-orang yang menuduh dihukum cambuk oleh hukum Allah. Sedangkan yang memulai menyebarkan fitnah, Allah sudah menyiapkan siksa yang sangat pedih. Karena saat semua diam, Allah lebih dekat dari siapapun yang bersuara.
Itulah kisah yang aku ceritakan. Semoga jadi pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.